Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Fa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa qudwatina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah alaina bima'rifatil ilm wa zayyin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, jamaah semua, bapak-bapak semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan senantiasa mengulang kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua tidak lepas dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat bimbingan hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat taufik atau karunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat quwwah, nikmat kesehatan, kekuatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hal dalam ibadah dilakukan dengan jasad yang ada. Oleh karena itu sebagian ulama sampai mengatakan bahwa ada hal yang sangat penting hatta sampai di atasnya ibadah dan juga akidah. Apa itu? Adalah tentang kuatnya jasad. Karena apa? Karena orang yang apabila dia misalkan tidak kuat jasadnya, dia akan kesulitan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ibadah dilakukan karena apa? Karena dasar kesehatan. Salat yang kita lakukan adalah apabila seseorang itu sehat, alhamdulillah, dia melaksanakan dengan keadaan yang sempurna. Dia berdiri sebagaimana kesempurnaan di dalam salat. Oleh karena itu salat wajib, para ulama itu mengatakan itu adalah dilakukan harus dengan keadaan yang sempurna, kecuali apabila ada uzur yang syar'i. Pun demikian dengan sholat sunnah, dilaksanakan dengan apa? Dengan keadaan yang sempurna, berdiri. Tidak boleh dia sholat dengan cara duduk. Jadi subhanallah, ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau menyampaikan di dalam hadis yang sahih, beliau menyampaikan al-mu'min qawiyun, seorang mukmin yang kuat, ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Maka jemaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tidak boleh luput dari kita adalah nikmat apa? Nikmat yang patut untuk kita syukuri. Salah satunya adalah nikmat kekuatan, kemampuan sehingga kita itu mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada kajian kita di ayat yang ke-14. Kemarin kita mengkaji sampai pada innahu kana fi ahlihi masrura. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Insyiqaq dari ayat yang ke-14 sampai dengan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu dhanna an lan yahur. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kemana? Kepada Tuhannya. Ada sebagian orang yang dia itu lupa dengan keadaan ataupun tentang apa dirinya, kenapa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa, dia dari hari ke hari dilalaikan dengan kesibukan sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu mengupayakan dirinya agar apa? Kesempurnaan itu ada pada diri setiap muslim. Seseorang yang sempurna itu ada pada 3 hal. Yang pertama adalah akalnya baik, kemudian jiwanya bersih, kemudian jasadnya kuat. Maka kita semua ketika mampu menyempurnakan, kemudian akal kita itu betul-betul sempurna dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat Qur'ani ataupun ayat kauni, maka insya Allah dia tidak akan pernah terlalai selama-lamanya. Dia ingat ketika mendengarkan azan seorang muazzin misalkan, yang
bahwa ini sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sempurna akalnya. Dia tahu panggilan ini bukan semata-mata panggilan muazzin, tapi panggilan siapa? Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih dia akan betul-betul memahami ini adalah betul-betul panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Akalnya berpikir. Kemudian untuk melangkah itu dengan apa? Dengan jasad. Maka kalau seandainya seseorang itu sempurna 3 hal itu, maka sempurnalah dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita upayakan. Tapi kadang-kadang ada orang yang dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi terlalai dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia kita fahami adalah makhluk yang kadang-kadang ada khilafnya, ada lupanya, ya, ada dia itu terpelesetnya. Tapi apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabin, bahwa setiap anak Nabi Adam alaihi salam pasti kerap kali melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan, kekhilafan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil makna daripada kata taubat, Pak. Makna daripada kata taubat itu sesungguhnya apa? Dia kembali, ya. Awwab, dia adalah seorang yang senang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat. Dan subhanallah, ketika seseorang itu banyak interaksinya dengan Al-Qur'an, ketika seseorang itu banyak interaksinya dengan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia ke jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Pak, ketika kita mengajarkan pendidikan kepada anak-anak kecil kita, hatta seorang ibu ketika dia itu hamil misalkan, kemudian dia rajin membaca ayat Al-Quranul Karim, kemudian anak itu terlahir, ibunya rajin membaca ayat Al-Quranul Karim, dan satu waktu ketika anak itu beranjak menjadi besar, dewasa, boleh jadi anak itu terpeleset, Pak. Tapi karena apa? Karena seringnya dia didekatkan oleh ibunya dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan anak itu kembali lagi ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu tidak ada yang bisa menjamin itu semua kecuali penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Maka keyakinan kita, jangan sampai kita itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ghafil. Artinya apa? Yang lalai. Innahu dhanna an la yahur. Jangan sampai kita itu merasa kita itu tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubat pertamanya seseorang ketika dia itu ingin bertaubat adalah dia sadar diri dulu bahwa dia itu melakukan kesalahan. Karena kadang kita melakukan kesalahan, kita tidak sadar. Maka yang paling bisa untuk mengaktifkan akal-akal kita, ya, sesuatu yang paling memungkinkan untuk mengaktifkan akal-akal kita apa? Kita itu mendekatkan diri kepada nasihat-nasihat. Dan nasihat yang terbaik itu apa? Al-Quranul Karim. Kita semua sepakat nasihat terbaik adalah Al-Quranul Karim. Kemudian apalagi hadis Nabi kita Muhammad SAW. Karena ini 2 hal inilah yang mampu membuat seseorang itu tidak lalai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Agar apa? Kita itu tidak merasa aman, ya. Jadi ada dulu seseorang yang bertanya kepada, konon ini yang menyampaikan adalah Imam Ali radhiyallahu anhu. Ketika ada seseorang yang menyampaikan, wahai Imam, aku itu ingin bermaksiat. Kemudian apa di antara nasihat yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu? Beliau menyampaikan, silahkan kau itu bermaksiat, tapi tolong engkau itu melakukan, atau silahkan engkau melakukan, tapi dengan beberapa persyaratan tertentu. Di antara yang disebutkan oleh Imam Ali adalah apa? Silahkan kau bermaksiat, tapi jangan lagi engkau memakan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kalau seandainya engkau itu ingin, silahkan kau itu bermaksiat, tapi tolong ngumpet dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin, ya, kita makan semua dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala.
Semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya. Dan memang di situ ada yang halal, ada yang haram. Yang haram tentunya adalah dia mengambil rezeki dengan jalan yang salah. Tapi kalau dia mencari atau memakan rezeki yang halal, maka insya Allah dia berupaya untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya dia ingin ngumpet, ya, bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, mana ada tempat yang luput dari pandangannya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada, ya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Bahkan dulu guru ngaji kita menyampaikan, guru ngaji saya pernah menyampaikan, Pak. Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Mampu melihat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Pandangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Pandangan manusia itu sangat terbatas, ya. Kita mampu melihat apa yang ada di depan kita. Kemudian yang di luar tembok misalkan, tidak mampu lagi kita melihat, ya. Kecuali samar-samar saja mungkin. Itu menunjukkan apa? Bahwa pandangan manusia itu terbatas, sementara pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Maka jangan sekali-kali kita itu mengira kita tidak kembali kepada Allah. Padahal kita semua ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita tidak lama. Umurnya umat Nabi Muhammad SAW tidak panjang. Tapi dari yang sedikit itu, dari yang tidak panjang itu, kita berupaya mati-matian untuk apa? Menjadi kebanggaan Rasulullah SAW. Kita ingat dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan, tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian, karena aku itu berbangga dengan jumlah kalian yang banyak. Umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, kira-kira itu umat yang masuk ke dalam neraka atau yang masuk ke dalam surga, Pak? Tentunya umat yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadi kebanggaan Rasulullah SAW, ada upaya yang besar yang harus kita keluarkan. Untuk apa? Untuk menjadi umat kebanggaan Rasulullah SAW dari segala sisi yang ada pada diri kita. Tenaga kita kerahkan untuk apa? Untuk menjadi umat kebanggaan Rasul. Harta kita kerahkan, kita keluarkan untuk apa? Untuk menjadi umat kebanggaan Rasul. Pikiran kita keluarkan untuk apa? Untuk menjadi umat kebanggaan Rasulullah SAW. Keringat kita keluarkan untuk apa? Untuk menjadi umat kebanggaan Rasulullah SAW. Karena apa? Kita sadar betul kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah siapa? Mereka yang sudah meninggal, ya. Karena apa? Orang yang sudah meninggal sudah selesai, ya. Dia tidak ada lagi berpotensi untuk melakukan keburukan. Oleh karena itu kan ada sedikit keluar daripada apa pembahasan, bahwa ulama-ulama fikih itu mengajarkan kepada kita, Pak. Kita itu kan dilarang untuk memberikan nama apabila kita itu mengidolakan seseorang. Kita mengidolakan, kemudian orang itu belum meninggal, kemudian kita sudah menyematkan nama untuk dia, Pak, ya. Itu kan hendaknya dihindari. Kenapa? Karena orang itu masih, kalau dia belum meninggal, masih ada berpotensi melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Tapi kalau dia sudah meninggal, kemudian yang kita lihat, kita idolakan dia adalah orang yang baik, maka silahkan kita berikan nama pada nama orang tersebut, silahkan, tidak apa-apa, ya. Makanya kan boleh kita itu memberikan nama anak kita dengan nama seseorang yang kita kagumi, boleh, ya. Makanya Rasulullah SAW, beliau kan subhanallah, beliau menganjurkan kepada umatnya untuk apa? Memberikan nama dengan nama yang terbaik. Dan tentang nama ini kan luar biasa, Pak. Ini adalah nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW itu kerap kali meminta orang itu untuk mengganti namanya. Karena apa? Karena namanya tidak pas dari sisi makna.
Dulu di zaman Nabi itu ada orang, Nabi berjumpa dengan seseorang yang namanya Sedih. Ya, Sedih. Yang menceritakan itu siapa, Pak? Cucu dari orang yang bernama Sedih itu. Ya. Beliau diminta Nabi Muhammad SAW untuk apa? Mengganti namanya. Ganti namamu, ya, ganti namamu. Tapi orang itu berpikir, nggak usah, nggak apa-apa ya Rasulullah. Apalah arti sebuah nama, ya kan? Ternyata apa? Cucunya itu menceritakan, ya, menceritakan bahwa kakekku itu setelah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW hidup selalu di dalam kesedihan. Kemudian anaknya hidup di dalam kesedihan. Sampai diriku itu selalu hidup di dalam kesedihan. Artinya apa? Nama itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, tadi apa? Bahwa nama itu menjadi sesuatu yang penting juga untuk kita berikan kepada orang-orang yang kita sayangi dengan nama-nama yang terbaik. Siapa dia? Orang-orang soleh. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk apa? Memberikan anak nama kita dengan nama anaknya para anbiya, para nabi. Yusuf, Yunus, ya, Ayub dan lain-lain. Subhanallah. Itu nama-nama yang baik. Kenapa? Karena kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya nama itu adalah doa kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang terbaik untuk anak kita, ya, anak kita. Nah, bahwa ini adalah sesuatu yang penting, ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dari mereka semua. Bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengarahkan bersumpah dengan apa? Dengan asyafaq. Sumpahnya Allah Subhanahu wa taala asyafaq itu artinya apa? Ufuk merah, Pak, kemerah-merahan, ya. Maka ada subhanallah pergantian waktu itu kan menjadi satu fenomena, ya. Menjadi satu fenomena yang bisa kita tadabburi. Kalau kita melihat ada Dr. Wido, beliau datang ke sini alhamdulillah menyampaikan beberapa materi. Dan di antara materi yang sangat luar biasa membuat saya kagum itu apa, Pak? Salah satunya adalah beliau menyampaikan tentang presentasi pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Karena apa? Kita termasuk orang-orang yang meyakini kalau orang itu memperdalam Al-Quran, insya Allah dia itu akan menjadi orang yang pintar. Kenapa? Karena orang yang berfokus pada Al-Quran, ya, insya Allah dia akan mampu menjabarkan banyak hal. Tentunya didukung dengan ketika dia sudah mengkaji ini dan didukung dengan keilmuan yang yang berkaitan dengan itu, ya, tentunya. Beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran 100%. Hitungannya bagaimana? Beliau mengatakan bahwa ulumus syar'i, di dalam Al-Quran hal-hal yang berbicara tentang syariat itu hanya ada pada 4%, Pak. Hanya ada pada 4%. Ya. 4%, 2%-nya itu tentang apa? Tentang akidah. Kemudian 2%-nya tentang apa? Tentang ibadah, fikih ibadah. Kemudian 86% itu adalah ilmu pelajaran tentang apa? Tentang IPS, ya, tentang ilmu sosial. Makanya kalau orang yang belajar fokus betul-betul dia mengkaji, Pak, insya Allah dia akan menjadi seseorang yang pandai dalam bersosial, pandai dalam berhukum, pandai dalam berjual beli, pandai dalam ilmu sejarah, pandai dalam banyak hal, ya. Karena apa? Subhanallah, sesungguhnya orang yang mengkaji betul-betul ilmu Al-Quran ini, dia sedang memperjuangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi luar biasa. Makanya pendidikan itu harus kita dukung betul-betul, Pak. Jadi luar biasa, ini adalah apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian 10%-nya itu kan tadi 4%, 86% berarti ada 90%. 10%-nya itu berbicara tentang apa, Pak? Berbicara tentang IPA, ya, ilmu pengetahuan alam, termasuk di dalamnya juga matematika, ya. Ternyata apa? Subhanallah. Tapi kesemuanya itu 10%, kemudian yang 86% itu mengarahkan kita untuk menjadi apa? Hamba yang berkeyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Para ulama. Dan ayat yang mendahuluinya adalah ayat tentang apa? Tentang ilmu alam. Ya.
ilmu alam. Kenapa? Karena itu mampu mengarahkan seseorang pada keimanan, ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala kerap kali bersumpah dengan fenomena alam. Ya, dengan kondisi alam yang bisa kita lihat dalam ilmu fisika misalkan. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tertulis atau yang kita dengar, kisah-kisah bagaimana para ilmuwan menemukan ajaran Allah Subhanahu wa taala, menemukan keesaan Allah Subhanahu wa taala, menemukan hidayahnya ketika apa? Setelah melakukan penelitian yang panjang. Dan berujung pada apa? Tentang dia meyakini tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Fala uqsimu bisyafaq. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Demi cahaya merah pada waktu senja, ya. Jadi cahaya itu luar biasa. Cahaya senja. Ini ada pergantian antara siang ke malam. Kita tahu bahwa di dalam zikir-zikir yang kita kumandangkan, kita baca, kan ada anjuran yang namanya zikir pagi, kemudian zikir sore. Ada makna apa di situ? Bahwa di saat-saat pergantian itulah kadang-kadang kejahatan itu luar biasa merajalela. Dan kemampuan seseorang untuk mengontrol dirinya dalam posisi yang sangat-sangat lemah, ya. Dalam ilmu sosial ini, Pak, permasalahan yang cukup besar itu kan terjadi apakah di pedesaan ataukah di perkotaan, Pak? Kira-kira banyak di kota atau di desa masalah? Dua-duanya ada, Pak, ya, Pak Ridwan. Jadi subhanallah. Tapi yang paling besar adalah di apa? Di tempat yang mana dia tidak terlalu kota, tidak terlalu kampung juga, ya. Di situ apa? Daerah yang sedang transisi. Di situ permasalahan banyak luar biasa. Ilmuwan sosial yang mengatakan demikian, Pak. Kenapa? Karena dia membawa permasalahan-permasalahan kampung ke tempat itu, kemudian orang-orang kota juga udah ada mulai permasalahan kota di saat itu. Maka banyaklah di situ permasalahan. Nah, di waktu-waktu transisi pun demikian. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk apa? Berzikir di waktu pagi dan juga di waktu petang. Agar apa? Dia terbebas dari godaan-godaan, dari hal-hal yang tidak baik tentang hal itu. Maka subhanallah, ini adalah masa transisi. Dan kadang-kadang kan kenapa orang-orang tua dulu, Pak, itu kan kerap kali menganjurkan, dan itu ternyata ada di dalam asar ataupun riwayat-riwayat yang diterangkan oleh ulama-ulama kita. Kenapa datang waktu maghrib, kita itu kan diperintahkan untuk apa? Untuk menutup jendela dan pintu-pintu kita, ya. Agar apa? Setan atau makhluk yang tidak baik itu kan ada sebetulnya. Agar mereka tidak masuk ke dalam rumah-rumah kita. Itu dianjurkan, ya. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan, karena sebaik-baik yang diminta perlindungan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nashku bi dha'fati quwwatina. Ya Allah, kami mengeluhkan kepadamu tentang kelemahan yang ada pada diri kami. Kita ini tidak ada kekuatan apapun. Yang kuat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq. Kemudian demi malam dan apabila yang diselubungi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk apa? Kemaksiatan itu banyak terjadi di malam hari. Walaupun tidak menutup kemungkinan kemaksiatan itu juga dilakukan di siang hari. Makanya ada di hadis tentang akhir zaman, yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Di antara ciri dekatnya hari kiamat salah satunya ada fenomena di mana ada orang-orang yang sepanjang siang melakukan keimanan kepada Allah, tapi malamnya berubah menjadi orang yang kafir. Tapi ada juga orang yang sepanjang malam melakukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian paginya berubah menjadi kafir. Kita lihat bagaimana ada orang-orang yang tidak kuat jiwanya sesungguhnya, Pak. Kadang-kadang akalnya kuat, tapi jiwanya tidak kuat. Atau juga jasadnya tidak kuat. Baru-baru kan, insya Allah ini sangat terkenal, Pak. Ada seorang pendeta, ya, kader kuat dari tokoh Muhammadiyah, ya. Tapi apa? Jiwanya tidak kuat, dia murtad.
Bagaimana kasihannya anak-anaknya itu memperjuangkan agar apa, pendeta tadi bisa kembali kepada Islam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa, kekuatan jiwa itu kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelemahan. Dan tadi bahwa malam itu luar biasa, ya. Malam itu luar biasa. Semakin malam itu kemaksiatan semakin luar biasa, ya. Maka apa, Rasulullah SAW menganjurkan, dan beliau tidak suka dengan obrolan di selepas waktu Isya. Karena apa? Karena beliau lebih menyenangi untuk apa, beristirahat. Setelah beliau itu beristirahat, beliau bisa bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, ya. Untuk melaksanakan sholat tahajud. Beliau melaksanakan sholat tahajud, beliau melaksanakan ruku, beliau melaksanakan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah waktu yang paling tepat seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sholat wajib tentunya. Kalau sholat wajib kan sudah ada waktu-waktu tertentu. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, ya. Udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diganggu-ganggu, tidak boleh digeser. Waktunya subuh, ya kita melaksanakan sholat subuh, ada batasnya. Waktunya sholat zuhur, kita melaksanakan sholat zuhur, ada batasnya. Waktunya sholat asar, kita melaksanakan sholat asar, ada batas waktunya. Sholat maghrib pun demikian, sholat isya juga demikian. Tapi sholat sunnah yang paling afdol yang dilakukan oleh seseorang itu kapan? Di tengah malam, ya. Dan lebih tepatnya lagi adalah di sepertiga terakhir dari malam. Rasulullah SAW bersabda, ya, di antara 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah, ketika tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja, salah satunya adalah rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Seseorang yang bermunajat di tengah keheningan malam, tidak ada yang melihat, tidak ada mata-mata yang menoleh kepada dirinya. Dia hanya berfokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bercucuran air matanya. Karena apa? Karena mengingat tentang dirinya, mengingat akan dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah termasuk orang yang mendapatkan perlindungan ketika tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Maka Allah Subhanahu wa taala kerap kali bersumpah dengan apa? Dengan waktu malam yang apabila diselubungi dengan apa? Apabila malam, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala jadikan malam itu untuk apa, Pak? Untuk tidur, ya kan? Maka tidur malam itu dikatakan tidak akan bisa tergantikan dengan tidur siang selama apapun, ya. Orang yang begadang nih di malam hari, kemudian dia ingin mengganti jatah malam tidurnya dengan tidur di siang hari, tidak akan bisa terganti sama sekali, ya. Karena apa? Memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu untuk apa? Libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kalau siang itu untuk mencari ma'ash, untuk mencari apa? Kehidupan. Malam itu untuk apa? Untuk istirahat, untuk tidur. Itu yang normalnya. Makanya subhanallah, saya pernah ikut satu presentasi tentang health by design, ya. Kesehatan itu ternyata bisa didesain. Salah satunya apa? Bahwa seseorang itu menjadikan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagai aturan hidupnya, insya Allah dia akan terjamin kesehatannya dan bisa didesain, ya. Dan kita perlu untuk mulai belajar tentang hal itu, Pak. Makanya kenapa Rasulullah SAW, beliau kan termasuk orang yang paling kuat, ya. Ada sahabat Nabi, Pak, yang terkenal dia dengan pandai gulat, ya, pandai gulat. Taruhan di dalam Islam kan nggak boleh, ya. Tapi ada yang bertaruh tentang apa? Kalau saya kalah, ya, saya masuk Islam, ya. Jadi luar biasa ternyata. Maaf. Yang bergulat dengan orang yang sangat kuat itu siapa? Sahabat Nabi. Dulunya belum tentunya. Abu Dujana, ya. Abu Dujana itu ahli gulat yang sangat hebat, Pak. Menantang Rasulullah SAW. Kalau saya kalah, saya masuk Islam, ya. Akhirnya apa? Bergelutlah.
Ternyata kalah dia, padahal dia orang yang paling hebat, ya, paling hebat. Itu artinya apa? Menandakan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu memiliki fisik yang sangat kuat, ya, yang sangat luar biasa, ya. Dan orang yang kuat itu, bagaimana caranya? Ikuti ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, selesai, ya. Makanya ada dikatakan kan bahwa Napoleon Bonaparte itu pernah mengatakan bahwa saya tidak pernah takut kepada panglima manapun yang ada di atas muka bumi ini kecuali seorang laki-laki dari Mekah, ya. Seorang laki-laki dari Mekah. Tapi apa di sini kata-kata yang perlu untuk kita garis bawahi, Pak? Seseorang yang tidak pernah sakit dalam hidupnya kecuali 3 kali saja, ya. Jadi Rasulullah SAW sakit selama 63 tahun itu 3 kali saja, Pak, ya. 3 kali saja. Sakitnya paling sakit-sakit tidak terlalu berat lah, ya. Tidak terlalu berat. Ternyata apa? Kata para ulama bahwa ibadah-ibadah itu mudah untuk kita ikuti, ya. Tapi ada 2 hal yang paling sulit untuk kita ikuti dari kehidupan Nabi, yaitu apa? Pola tidur dan pola makannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belajar tentang sholat, Pak, kita belajar dari fikih, kitab fikih. Kemudian kita mulazamah bersama ulama-ulama. Insya Allah kita bisa ngikutin sholat cara Nabi Muhammad SAW. Kita belajar tentang puasa, kita ikuti dengan apa yang ada di kitab itu, insya Allah bisa kita ikuti, Pak. Kita belajar umroh atau haji misalkan, kita belajar kepada pembimbing haji, ya. Insya Allah kita bisa ikuti sesuai ketentuan. Tapi kadang-kadang yang kerap kali kita sulit untuk kita ikuti adalah ketika kita belajar tentang makan, ketika kita belajar tentang pola tidur, pola makan. Rasulullah SAW bagaimana sering kan diungkapkan bahwa beliau itu tidak pernah menggabungkan di satu piring makanan laut dan makanan darat, ya. Kadang-kadang kita itu sering makan di piring yang sama, ada udang, kemudian ada daging sapi. Pernah atau tidak, Pak Pur? Sering. Jadi subhanallah, ada ayam, ada ikan asin. Pernah atau tidak? Pernah mungkin, ya. Insya Allah sering kita. Nah, itu sulit, Pak, kita ikuti. Walaupun tidak wajib, betul itu tidak wajib, ya. Tidak wajib. Tapi kerap kali kita itu sulit. Kenapa? Karena subhanallah kita mengikuti fitrah itu kadang-kadang luar biasa sulit. Ada tantangan di situ. Tapi perlu untuk kita upayakan untuk apa? Untuk kesehatan kita, untuk jasad kita. Kan tadi kita memperjuangkan 3 hal kan, Pak? Akal yang cerdas sehingga bisa beribadah kepada Allah, jiwa yang bersih sehingga kita itu nyaman dan menghayati ibadah yang kita lakukan. Kemudian jasad, agar kita kita insya Allah mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berfokus pada 3 ini, insya Allah kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang baik. Dengan cara apa? Mengikuti fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi kembali bahwa Allah Subhanahu Wa Taala kerap kali berfirman, bahkan bersumpah dengan apa? Dengan fenomena alam. Dan kerap kali bersumpah dengan apa? Dengan waktu yang perlu untuk diperhatikan oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wal qamari iza tasaqa. Kemudian sedikit terakhir untuk melengkapi tadi tiga sumpahnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga berfirman dengan apa? Dengan bulan. Apabila dia itu menjadi sempurna, artinya ketika bulan purnama. Dan ketika bulan purnama itulah kenapa seseorang itu dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah ayyamul bidh, ya. Kenapa dia disunnahkan untuk melaksanakan puasa ayyamul bidh? Karena disitulah saat puncak seseorang dia itu digoda oleh apa? Oleh nafsu yang menjadi lawannya, ya. Oleh karena itu seseorang itu kan bagaimana dia melawan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, di antara cara yang dianjurkan untuk apa? Melaksanakan ibadah. Dan ibadah apa yang paling dianjurkan untuk mengendalikan hawa nafsu seseorang adalah melaksanakan puasa. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ma'syarus sabab faman istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah. Kalau seandainya kalian tidak sanggup untuk menikah,
alaika bisiyam, maka hendaklah engkau itu melaksanakan puasa. Untuk apa? Mengendalikan emosi seseorang. Nah, kalau kita melihat diri kita, emosi kita kadang-kadang kurang stabil, Pak. Cara agar menstabilkan emosi kita salah satunya adalah dengan melaksanakan puasa. Kita belajar dari mana? Dari fenomena alam. Ketika bulan itu menjadi sempurna, maka kita itu hendaknya apa? Mengembalikan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang paling mampu melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan dan tadabbur dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak ada puasnya dalam mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berhenti pada itu, kita harus sampai pada amal-amal yang kita lakukan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sampai pada amal ibadah, tapi berujung juga pada penghayatan dari setiap ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.